your mind was calling. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. You love when things start slowing down. I know you got me, baby. Shalom, perkenalkan nama saya Guti Turlan dengan NIM 222611123. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah tugas dari mata kuliah Cyber Law. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang Cyber Law serta pengertian dan 4 aspek lainnya. Nah, yang pertama kita langsung saja masuk ke dalam pengertian Cyber Law. Apa itu Cyber Law? Cyber Law atau hukum cyber adalah aturan hukum yang mengatur pengguna teknologi digital, internet, komputer, dan seluruh aktivitas yang dilakukan di dunia maya. Cyber Law hadir untuk melindungi pengguna internet agar terhindar dari penyalahgunaan teknologi dan berbagai tindakan yang merugikan orang lain. Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas dilakukan secara online, seperti menggunakan media sosial, berbelanja online, belajar melalui internet, hingga melakukan transaksi digital. Nah, oleh karena itu, Cyber Law menjadi sangat penting agar pengguna teknologi tetap aman, tertib, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam 4 aspek dari Cyber Law. Aspek yang pertama yaitu aspek privasi dan perlindungan data. Nah, aspek ini berkaitan dengan keamanan data pribadi pengguna agar tidak salah digunakan oleh pihak lain. Data pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, hingga password harus dijaga dengan baik karena dapat digunakan untuk tindakan kejahatan, seperti contohnya atau misalnya jatuh ke tangan orang yang salah. Nah, di zaman sekarang banyak aplikasi dan media sosial yang meminta izin pengguna. Karena itu, masyarakat harus lebih berhati-hati membagikan informasi pribadi di internet. Nah, dari aspek pertama ini contohnya seperti pencurian data akun media sosial, pencurian data pengguna aplikasi, atau penyebaran nomor telepon tanpa izin pemiliknya. Karena itu, pengguna internet disarankan menggunakan password yang kuat dan tidak memberikan kode OTP, dan lebih berhati-hati saat mengakses situs atau aplikasi tertentu. Nah, selanjutnya itu aspek yang kedua, aspek kejahatan cyber atau cybercrime. Aspek ini membahas berbagai tindakan kriminal yang dilakukan melalui teknologi dan internet. Kejahatan cyber biasanya dilakukan untuk mencuri data, merugikan korban, atau mendapatkan keuntungan secara ilegal. Cybercrime ini semakin meningkat karena banyaknya aktivitas manusia yang sekarang bergantung pada internet, mulai dari komunikasi hingga transaksi keuangan. Contohnya seperti hacking, penipuan online, pencurian akun, penyebaran virus komputer, dan phishing atau pencurian informasi melalui link palsu. Misalnya, seseorang menerima pesan undian palsu yang meminta kode OTP, lalu akun bank korban berhasil diambil alih oleh pelaku. Nah, hal seperti ini sering sekali terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital. Nah, selanjutnya aspek yang ketiga yaitu hak cipta dan kekayaan intelektual. Nah, aspek ini mengatur perlindungan terhadap karya digital agar tidak digunakan oleh orang lain. Setiap karya yang dibuat seseorang memiliki hak cipta yang dihargai. Di internet, banyak orang yang mudah mengambil gambar, video, musik, atau tulisan tanpa izin pemilik aslinya. Padahal tindakan seperti ini dapat merugikan pembuat karya orang yang membuatnya. Contohnya seperti mengambil foto, video, musik, atau tugas milik orang lain tanpa izin lalu mengakuinya sebagai karya sendiri. Itu tidak boleh. Nah, karena itu kita harus menghargai karya orang lain dengan mencantumkan
sumber dan tidak melakukan plagiarisme baik dalam sosial media maupun sebagai tugas pendidikan. Nah, aspek yang terakhir atau yang keempat yaitu etika dan penggunaan internet. Nah, aspek yang terakhir ini berkaitan dengan perilaku pengguna internet agar tetap walaupun berada di sosial media atau internet, setiap pengguna tetap harus menjaga sikap dan menghormati orang lain seperti dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian, cyberbullying, atau menghina orang lain di media sosial. Nah, pengguna internet yang tidak bijak dapat menyebabkan konflik, kerugian, bahkan pelanggaran hukum. Nah, oleh karena itu masyarakat harus lebih bijak saat menulis komentar, membagikan informasi, maupun menggunakan media sosial sehari-hari. Nah, kesimpulannya, cyber merupakan aturan hukum yang sangat penting dalam kehidupan digital saat ini. Dengan adanya cyber law, masyarakat dapat menggunakan internet dengan lebih aman, nyaman, dan bertanggung jawab tanpa merugikan orang lain sedikit pun. Sekian pembahasan dan materi yang saya berikan